Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmah dan juga mencurahkan keberkahan di dalam seluruh sisi kehidupan kita, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah untuk kita semua sehingga kita mudah untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan membaca kitab zakah dari Bulughul Maram. Dan pagi hari ini kita mulai hadis yang ke-597. 597. Beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila datang kepada beliau kaum yang membawa sedekah mereka, beliau mengatakan, Allahumma salli alaihim. Allah Subhanahu wa taala di sini dimintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersalawat ya kepada mereka. Bersalawat di sini adalah maknanya bukan seperti kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada mereka keberkahan di dalam harta mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Ini adalah keutamaan ya bagi orang yang menunaikan zakat. Jadi didoakan. Jangankan zakat, sedekah biasa saja biasanya adalah akan didoakan oleh orang yang menerima sedekah tersebut.
ya. Apalagi dia adalah zakat. Nah, kalau zakat adalah sedekah yang wajibah, sedekah yang wajib, maka tentu keutamaannya lebih daripada sedekah biasa. Dari hadis ini pula kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran, yaitu hendaknya kita mendoakan, ya, mendoakan orang yang menunaikan zakat ataupun orang yang bersedekah secara umum, ya. Kita doakan kepada mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan kepada mereka pahala yang berlimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan di dalam hartanya, di dalam kehidupannya, dan seterusnya. Kita doakan orang-orang yang menunaikan kewajibannya berupa zakat ataupun secara umum adalah sedekah mustahabbah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah. Hadis berikutnya, hadis 598. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Ali radhiyallahu taala anhu anna al-Abbas sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla fa rakhasa lahu fi dhalik, rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwa Al-Abbas meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ta'jil, untuk mensegerakan sedekahnya, artinya segera mengeluarkan zakat sebelum mencapai satu haul. Segera mengeluarkan zakat sebelum mencapai satu haul, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepadanya untuk hal tersebut, yaitu memberikan rukhsah untuk mendahulukan, ya, mengeluarkan zakat sebelum satu haul, satu tahun. Kita tahu bahwa zakatul mal itu harus haul, satu tahun, ya, satu tahun. Apabila dalam satu tahun itu misalnya hartanya berkurang dan tidak mencapai nisab, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya satu tahun sudah mencapai nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dari hadis ini, ya, kita juga mengambil kesimpulan bahwa boleh, ya, untuk menunaikan zakat sebelum satu tahun. Boleh untuk mengeluarkan zakat sebelum satu tahun. Misalnya adalah bertepatan misalnya dengan bulan Ramadan. Misalnya bertepatan dengan bulan Ramadan, kita belum satu tahun dalam bulan Ramadan itu, tapi karena ada waktu dan momen yang utama, yaitu pada bulan Ramadan, misalnya di Ramadan akhir, 10 akhir dari bulan Ramadan misalnya, kemudian kita ingin mengeluarkan zakatnya, maka kita boleh untuk mengeluarkan zakatnya pada waktu itu. Di mana ketika kita mengeluarkan zakatnya itu, kita mengetahui bahwa harta kita itu kalau misalnya mencapai satu haul, satu tahun, tidak berkurang, ya, tidak berkurang, karena memang mungkin banyak gitu kan, bahkan lebih dari nisabnya, sehingga dia bisa memperkirakan bahwa kalau mencapai satu haul, dia itu tidak berkurang hartanya. Berbeda kalau misalnya ya memang kita punya banyak kebutuhan, kemudian tidak bisa dan tidak memungkinkan misalnya kalau diajukan zakatnya, karena kemungkinannya kalau mencapai satu haul bisa berkurang zakatnya, maka kita bisa mengeluarkan hanya sedekah biasa saja, ya, atau sedekah yang
mustahabbah atau sedekah yang sunnah. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa memperkirakan bahwa di dalam 1 tahun itu kita bisa dan mau untuk mengeluarkan zakatnya, ya, walaupun misalnya belum mencapai 1 haul, maka itu adalah boleh, ya, berdasarkan hadis ini, yaitu boleh untuk mengeluarkan zakat sebelum 1 haul, mencapai 1 haul, diajukan, namanya ta'jil, ya, diajukan. Karena hal tertentu, misalnya karena sesuatu yang mendesak ataupun sesuatu yang ada satu keutamaan misalnya pada waktu tersebut, gitu. Wallahu taala a'lam. Hadis berikutnya adalah wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laysa fima duna 5 awaqin minal wariqi sadaqatun وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوثق من التمر صدقة رواه مسلم وله في حديث أبي سعيد ليس فيه دون 5 أوثاق من تمر ولا حب صدقة وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada pada sesuatu yang kurang dari 5 uqiyah. Awaqin adalah jamak dari uqiyah, ya, yaitu 40 dirham. 1 uqiyah itu adalah 40 dirham. Maka 5 uqiyah itu adalah 200 dirham, atau setara dengan 735 gram, ya. Minal wariq. Al-wariq adalah perak, ya. Al-wariq adalah perak, ya. Jadi tidak ada zakat, ya, untuk perak di bawah 735 gram, begitu. Walaysa fima duna 5 dhaudin minal ibili sadaqatun. Tidak ada pada apa yang di bawah 5, ya, ekor unta, ya, di bawah 5 ekor unta zakatnya sadaqatun. Dan tidak ada walaysa fima duna 5 awthuqin, dan tidak ada di dalam apa yang di bawah 5 awthuq atau 5 wathaq, ya, dari tamr, yaitu kurma, ya, sedekah ini zakatnya. 1 wathaq itu adalah 60 sa'. 60 sa'. Berarti kalau 5 wathaq adalah 300 sa'. Ya, kita tahu 1 sa' itu adalah 4 mud, ya. Dan kita sudah pernah mengukur 1 mud, ya, atau 1 sa', ya, 1 sa' kan 4 mud, 1 mud seperti ini, ya, berarti 4 kali mud. Atau ada ukurannya yang pernah kita tunjukkan di sini juga, ukuran mudnya atau sa'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kurang lebih tergantung daripada berat jenisnya. Nah, tentu berat jenis dari tamar, kurma dengan beras misalnya adalah berbeda. Kalau kurma walaupun kering lebih berat daripada beras, begitu, ya. Kalau di kita dirata-ratakan kalau beras adalah, ya, dari dulu 2,5, ya,
2,5 kilo. Namun banyak juga sekarang yang sudah kurang lebih dilebihkan karena memang takut kurang ya. Dan kalau lebih pun adalah termasuk dalam kategori sedekah. Kalau zakatul fitr itu adalah 3 kilogram ya. Yaitu beras ya. Kalau kurma ya tentu berbeda, tinggal nanti ditimbang dengan timbangan, karena sa' itu adalah bukan timbangan, akan tetapi dia adalah takaran ya. Seperti di kita adalah literan ya. Liter juga kalau itu mungkin saja bisa berbeda ya. Sedangkan yang lebih masyhur di kita untuk ukuran banyak itu adalah timbangan, nanti kilogram ya, kemudian ton dan sejenisnya ya. Nah ini untuk kurma ya. Di dalam hadis ya, Abu Sa'id ya, tidak ada pada apa yang kurang dari 5 watak kurma, dan tidak pula biji ya, hab. Jadi bukan hanya kurma di sini ya, disamakan yaitu dengan biji. Termasuk di dalamnya kalau biji ya adalah beras ya, atau kita kenal ya beras ya. Biji di kita adalah beras ya. Kalau di tempat yang lain, mungkin di negara yang lain misalnya adalah gandum ya, gandum. Kalau di kita beras ya. Kalau di sana adalah kurma ya, atau yang sering kita kenal dengan bahan pokok ya, bahan pokok. Jadi tadi disebutkan bahwa tidak ada sedekah ataupun zakat ya pada sesuatu atau biji-bijian atau kurma yang kurang dari 5 wasak ya. Ini mungkin tinggal nanti dikiaskan dengan gram. Kalau misalkan satu sa' itu adalah misalkan di rata-rata 3 kilo ya, berarti 5 watak itu adalah 3 kilo kali 300 ya. 3 kilo kali 300 itu untuk zakat kurma dan juga biji-bijian ya, atau biji di situ adalah seperti beras dan sejenisnya. Wa an Salim ibn Abdullah ya, hadis berikutnya, an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatis sama'u wal uyun aw kana athariyan al-ushru wa fima saqa bin nadhi nisfu al-ushr rawahu al-Bukhari li Abi Dawud aw kana ba'lan al-ushru wa fima suqiya bisawani aw an-nadhi nisfu al-ushri Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sesuatu yang diairi oleh sawah dan juga mata air, atau dia itu adalah athariyan ya. Athariyan yaitu diairi dengan tidak susah pengairannya langsung begitu ya. Tidak ada bentuk misalnya usaha ya yang sangat berat. Kalau kita misalnya dengan menggunakan diesel ataupun jenis-jenis yang lain untuk mengambil air dari tempat yang agak jauh ya. Nah ini kan ada perlu pembiayaan ya.
maka yang demikian adalah zakatnya 10 ya persen, 10%, yaitu untuk zakat misalnya adalah pertanian ya, 10%. Kalau misalnya airnya itu adalah dari air hujan atau dari mata air, atau pengairannya itu adalah mudah tanpa ada kesusahan, jadi bisa langsung diairi ya, seperti halnya hujan. Kalau hujan kan kita tidak perlu ngapa-ngapain karena langsung airnya itu dengan hujan. Kalau di kita misalnya sawah yang tanda hujan ya, sawah yang tanda hujan, jadi pengairannya oleh hujan saja misalnya. Tapi kalau pengairannya itu dengan usaha, misalkan tadi menggunakan diesel dan yang sejenisnya, maka nanti lain, yaitu nisful ushri. Wa fima suqiya bin nadhi nisful ushri. Kalau diairi dengan an-nadhi, yaitu dengan usaha ya, misalnya diesel tadi atau yang sejenisnya, maka zakatnya adalah setengah dari 10%, yaitu 5%. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga di dalam riwayat Abu Dawud dengan lafaz au kana ba'lan. Ba'lan ini adalah istilah juga. Maksud dari istilah ini sama dengan athariyan, yaitu tidak menggunakan usaha di dalam pengairan tersebut ya, atau diairi dengan air yang langsung, misalnya adalah air hujan atau sejenisnya, atau mata air yang bisa langsung diairi tanpa ada usaha dan juga pembiayaan. Sedangkan ya, yang diairi dengan usaha ya, adalah dengan 5%. Ini zakat di dalam zakat pertanian ya. Jadi kalau misalnya airnya adalah dengan air hujan, maka itu adalah 10%. Kalau dengan airnya diusahakan, maka zakatnya adalah 5%. Nah, ini zakat pertanian ya. Kalau pertanian di kita mungkin ya banyak adalah dengan usaha ya, dengan diairi dengan menggunakan misalnya diesel dan sejenis. Kalau di sini kita lihat seringnya begitu ya. Kalau tempat yang lain mungkin saja misalnya karena airnya itu adalah melimpah dan gampang, mungkin tinggal dibuka ya airnya, kemudian dia bisa mengalir ke sawah dan yang sejenisnya. Kalau misalnya kurma ya mungkin airnya dengan air hujan, dia bisa tumbuh terus kemudian punya kebun yang banyak dan mencapai nisab, ya mungkin bisa dengan seperti itu ya, atau jenis pertanian yang lain. Berikutnya adalah wa an Abi Musa al-Asy'ari ya, wa Mu'ad radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahumā la ta'khudha fi as-sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah ya, asy-sya'ir wal-hintah waz-zabib wat-tamr. Rawahu Tabrani wal Hakim. وللدارقطني عن معاذ قال فأما الثثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. Dari Abu Musa al-Asy'ari dan juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka berdua, yaitu kepada Abu Musa dan juga kepada Mu'ad, la ta'khudha fi sadaqah, janganlah kalian berdua mengambil sedekah, yakni janganlah kalian berdua mengambil zakat ya, mengambil zakat ya. Karena kalau sedekah biasa tidak boleh kita paksa kita ambil, tapi kalau zakat adalah boleh dipaksa atau diambil ya. Ya, kemarin kita sudah melewati hadisnya. Illa min hadhil asnafil arba'ah, kecuali dari 4 jenis ini. Jenis maksudnya di sini adalah yang seperti di awal, yaitu biji-bijian dan juga makanan pokok. Yaitu pertama adalah asyair. Asyair yaitu
biji jawawut ya. Jawawut ya. Di sini ada jawawut. Dulu kayaknya pernah jawawut ini seperti gandum ya. Antum tahu nggak jawawut? Nggak ada yang tahu jawawut antum. Abu Abbas tahu nggak? Ya. Orang di pasar mesti tahu. Kan burung ya. Itu kan seperti gandum ya. Gandum ya. Atau seperti apa? Kayak pohon tebu ya. Atau ya itunya tuh. Apa bunga-bunganya ya? Apa? Nah itu. Wal hinta yaitu biji gandum, ya, tentu gandum ya. Waz zabib, zabib yaitu anggur yang dikeringkan. Anggur yang dikeringkan. Apa istilahnya kita? Kismis ya. Anggur yang dikeringkan, kismis. Wat tamar yaitu kurma ya. Tamar adalah kurma. Jadi itu 4 ya yang dikenakan zakatnya. Namun yang dimaksud di sini adalah bukan pembatasan dalam artian hanya 4 itu. Akan tetapi adalah yang dimaksud dari zakat biji-bijian yang memang biji-bijian itu adalah yang bisa disimpan dan dijadikan sebagai makanan pokok ya. Sehingga di sini beras dikiaskan karena tidak disebutkan di dalam hadisnya al-aruz ya, beras ya, tidak disebutkan dalam hadisnya misalnya tadi asyair wal aruz ya, beras tidak ya. Kan tapi dikiaskan karena memang sama seperti misalnya gandum, yaitu biji yang dia itu adalah bisa disimpan dan juga sebagai makanan pokok ya. Kalau tadi tamar kan bisa disimpan ya, bisa disimpan lama, sebagaimana juga beras bisa disimpan lama begitu dan bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Tapi kalau buah-buahan yang tidak bisa disimpan lama, membusuk ya, maka dia tidak ada zakatnya. Ya, di sini diteruskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari Mu'adz radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Wa fa ammal qitha, adapun al-qitha yaitu mentimun, wal bitikh semangka, war ruman buah ruman, wal qasab ya. Itu semua adalah disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad afa anhu, atau di sini disebutkan dalam hadis faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak ada zakatnya, tidak ada zakat untuk buah-buahan tersebut karena buah-buahan itu tidak bisa disimpan dengan waktu yang lama. Hatta walaupun misalnya buah-buahan itu disimpan di dalam kulkas ya, itu tidak bisa dalam waktu yang lama, dia pasti akan rusak begitu, akan busuk ya. Nah ini buah-buahan itu tidak ada, buah-buahan dan juga sayur-sayuran ya, itu tidak ada zakatnya dalam artian zakat pertanian ya, tidak ada. Tapi kalau misalnya antum sebagai saudagar buah yang buah itu diperjualbelikan, nanti maksudnya adalah dalam kategori zakat perdagangan. Ya, masuknya dalam zakat perdagangan. Antum pedagang buah yang besar ya, dan dalam setahun atau satu haul itu mencapai nisab ya, maka ada zakatnya, Tapi kalau misalnya tadi ya, buah-buahan yang ada disimpan begitu kemudian membusuk, ya tentu tidak ada zakatnya. Berbeda dengan tadi beras ataupun gandum ataupun kismis, tamar atau tadi jawawut ya, biji jawawut yang bisa disimpan di gudang ya, atau di lumbung ya. Kalau dulu namanya lumbung padi. Karawang ini adalah lumbung padi, bisa disimpan dalam waktu yang lama
bahkan sampai dengan 1 tahun, ini berarti disimpannya 1 tahun, maka mungkin bisa dijadikan atau dikeluarkan zakatnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi termasuk di dalamnya adalah al-aruz atau beras yang kita makan. Baik, berikutnya adalah wa an Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu taala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wad'u thuluth fa in lam tad'u thuluth fad'u ar-rubu' rawahu al-khamsah illa Ibn Majah wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Dari Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu taala anhu. Nama beliau Sahal bin Abi Hasmah. Nama dari Abi Hasmah itu adalah Abdullah atau Amir bin Sa'id bin Amir al-Ansari al-Khazraji al-Madani. Beliau termasuk adalah seorang sahabat yang kecil, lahir pada tahun ketiga dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Kufah. Dan wafat beliau pada zaman Mus'ab bin Zubair, radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat kecil. Ketika Rasul berhijrah 3 tahun kemudian beliau baru lahir. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, idza kharastum, apabila kalian itu mengambil, ini petugas, petugas dari petugas zakat, petugas zakat, mengambil, fakhudhu, maka ambillah, wada'u thulutha, dan biarkanlah sepertiga. Maka apabila kalian itu tidak membiarkan sepertiga, maka biarkanlah 1/4. Fada'u ar-rubu', itu 1/4. Diriwayatkan oleh yang 5 kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Artinya di sini adalah di dalam hal pengambilan, pengambilan harta, dari orang yang bertugas untuk mengambil harta. Yaitu tinggalkanlah untuk pemilik harta itu kadar seperti itu, yaitu 1/3 atau 1/4 dari harta zakat, agar pemilik harta itu bisa mensedekahkan dengan dirinya sendiri kepada misalnya tetangganya ataupun kerabatnya. Jadi kalau misalnya dia mengambil tidak keseluruhan dari harta yang diambil untuk zakat, tapi disisakan 1/3 ataupun 1/4 begitu, diambil untuk baitul mal, baitul mal, kemudian 1/3 ataupun 1/4-nya dibiarkan oleh pemilik harta itu untuk memberikannya kepada yang lainnya, yaitu misalnya orang-orang yang ada di sekitarnya, fakir miskin, yang ada di sekitarnya, tetangganya dan yang lainnya diberikan begitu. Ini juga adalah bagian daripada bentuk pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal bagaimana misalnya adalah bersosialisasi dengan tetangga ataupun dengan
orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Karena memang Islam, ya, memberikan perhatian yang sangat luar biasa, ya, terhadap kehidupan di dalam masyarakat. Jadi tidak hanya misalnya mementingkan kepentingan dari kelompok tertentu, akan tapi semuanya adalah diperhatikan oleh al-Islam. Ya, berbeda dengan misalnya adalah kalau kita kenal sekarang misalnya pajak, ya. Kalau pajak itu kan langsung, ya, diambil, ya, dan dikelola oleh negara. Kalau zakat, ya, boleh disalurkan sendiri, boleh juga adalah disalurkan melalui institusi, ya, resmi. Misalnya adalah Baitul Mal, atau kalau di kita adalah lembaga amil zakat. Yang ke-605, ya. Wan Itab ibni Husain, ya. Wan Atab ibni Husain, ya, atau Asid, ya. Wan Atab ibni Asid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasal inab, ya, kama yukhrasul nakhl wa tu'khadhu zakatuhu zabiban. Rawal khamsa wa fihi inqita'. Dari Atab bin Asid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil, ya, zakat dari anggur, ya, sebagaimana beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari kurma, ya. Wa tu'khadhu zakatuhu, diambil zakatnya itu zabiban, dalam bentuk zabib tadi. Artinya tadi kurma itu sudah ya, kalau kurma jelas, ya, sudah kering. Kalau anggurnya itu sudah dikeringkan, ya, anggurnya sudah dikeringkan, tidak dalam bentuk anggur yang masih basah. Kalau anggur yang masih basah kan tidak bisa kita simpan lama, karena kalau disimpan lama dia akan busuk, anggur yang masih basah. Tapi yang diambil zakatnya itu adalah anggur yang sudah dikeringkan dalam bentuk kismis tadi, ya, dalam bentuk kismis dikeringkan, kemudian ketika itu baru diambil zakatnya. Kalau masih berbentuk buah yang biasa yang kita makan sehari-hari, ya, itu adalah tidak ada zakatnya, tidak langsung kita ambil zakatnya. Tapi dia adalah ketika sudah dikeringkan, ya, sudah dikeringkan, sudah berbentuk zabib atau sudah berbentuk kismis tadi, ya. Karena kalau sudah berbentuk kismis, dia adalah tahan lama, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Berbeda dengan yang masih berbentuk buah, begitu. Wallahu taala alam. Diriwayatkan oleh yang 5, dan di dalamnya ada inqita' artinya adalah yang ada keterputusan, ya, dari sanad yang ada di dalam hadis tersebut, ya. Ini tentang zakat az-zabib ataupun tadi at-tamr, ya. Ya, itu juga adalah diambil oleh petugas, ya, petugas zakat, ya. Namun ketika dia mengambil harus memperhatikan keadaan, ya, sekitar, ya. Kalau buah-buahan yang biasa ataupun sayur-sayuran tidak ada zakatnya. Baik ikhwas sekalian, ya, mungkin kita cukup untuk pagi hari ini sampai hadis yang ke 605, ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang hadis berikutnya, ya. Jadi sampai di sini, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.